Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mustafirah, berasal dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Putri Mustafirah, Dile Sabila, dan Nova Ramadhani. Nah, jadi apa sih adjective clause itu? Jadi adjective clause adalah grammar yang terdiri dari dua kata, yaitu adjective dan clause. Adjective sendiri berfungsi untuk menjelaskan noun atau kata benda, atau pronoun atau kata ganti benda. Sedangkan clause adalah kumpulan dua kata atau lebih yang memiliki subjek tapi belum sempurna, sehingga belum bisa dikatakan kalimat. Jadi yang dimaksud dengan adjective clause adalah kumpulan dua kata atau lebih atau yang mengandung subjek dan verb yang berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif. Yuk kita perhatikan contohnya. Jadi yang pertama yaitu the girl who looks sad is reading a novel, yang artinya gadis yang terlihat sedih itu sedang membaca novel. Clause who looks sad berupa subjek dan verb yang bertugas sebagai kata sifat yang menjelaskan the girl. Adjective clause sendiri berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif yang menjelaskan sebuah kata benda, sehingga membuat sebuah kata benda yang umum menjadi lebih spesifik atau lebih khusus. Misal contoh di samping, jika kita tidak memberi adjective clause pada kalimat the girl is reading a novel, sementara ada dua gadis yang sama-sama membaca novel di tempat yang sama, tentu pendengar akan bingung. Oleh karena itu, harus lebih diperjelas mana gadis yang dimaksud oleh pembicara dengan memberikan adjective clause. Adapun rumusnya, yang pertama relative pronoun. Relative pronoun sendiri ialah klausa yang diawali dengan who, whom, which, whose, that yang berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan sebuah noun atau kata benda atau pronoun atau kata ganti benda. Contohnya, the man who called me last night is my father. Atau, pria yang memanggilku kemarin malam adalah ayahku. Kalimat inti yang sebenarnya adalah the man is my father. Sementara klausa who called me last night hanyalah sebagai adjective clause yang menjelaskan kata the man agar tidak salah dengan the man yang lain. Dalam praktik, kata-kata who, whom, which, whose, dan that sering dihilangkan untuk menyederhanakan kalimat, tapi yang jelas tidak mengurangi arti dan maksud dari kalimat tersebut. Contohnya, you are the one whom I love. You are the one I love. Artinya tetap sama, yaitu kamu adalah orang yang aku cintai. Selanjutnya yaitu relative adverb. Sementara itu, relative adverb ialah klausa yang diawali dengan kata where, when, dan why yang juga berfungsi untuk menjelaskan atau menggambarkan kata-kata benda atau noun. Contohnya, this is the place where we met last year, atau ini adalah tempat di mana kita bertemu tahun lalu. Kalimat intinya ialah this is the place. Sementara clause where we met last year adalah adjective clause yang menjelaskan the place. Adapun contoh kalimat adjective clause ialah yang first, the car that I booked last year was belong to my neighbor. Second, I don't know the man who come in to your home. Third, I will donate my money to whom asks for it first. Four, the man whose head is white is my uncle. 5. We have arrived to the town where I was born. Nah, pada adjective clause ada sebuah peraturan yang mewajibkan kita untuk menggunakan tanda baca koma. Namun, ada juga yang tidak. Namun, hal yang perlu dicatat ialah ketika kita membuat klausa ini dan mengandung informasi yang penting, maka hindari penggunaan tanda baca koma. Kebalikannya, jika clause tidak mengandung material atau hal penting, maka sebaiknya gunakanlah tanda koma sebagai jeda. Contohnya, first, junk which most people like is not healthy, atau makanan cepat saji yang disukai banyak orang itu tidak sehat. The motorcycle which is lost has not been found until now, atau sepeda motor yang hilang belum ditemukan juga sampai sekarang.
My sister, who said having a broken leg, sprinted after the car. Atau, saudara perempuanku yang bilang kakinya patah berlari mengejar mobil. Nah, jadi sekian penjelasan materi dari kelompok kami.